Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan tentang pengertian pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi adalah keadaan ekonomi suatu negara selama periode tertentu yang mana lebih baik atau meningkat dari periode sebelumnya berdasarkan beberapa indikator. Jadi saya di sini menjelaskan juga pengertian dari indikator. Pengertian dari indikator itu adalah kenaikan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari pengangguran. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dari pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Schumpeter. Schumpeter merupakan salah satu ekonom yang berkebangsaan Amerika dan Australia. Ia pernah juga menjabat sebagai menteri di Australia pada tahun 1919. Teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter adalah pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh proses inovasi yang dilakukan oleh para wirausaha, sehingga inovasi yang dilakukan oleh pengusaha tersebut dapat meningkatkan output nasional masyarakat. Menurut Schumpeter, terdapat 5 kegiatan inovasi antara lain. Yang pertama, mengenalkan barang baru, mengenalkan metode ataupun cara produksi baru, membuka pasar baru, menguasai sumber penawaran yang baru, dan membentuk organisasi yang baru. Balik lagi bersama saya, Fioni Ferencia. Saya berasal dari Sekolah Kristen Kalam Kudus. Kelas saya sekarang berada di kelas 11 IPS 1. Kali ini, saya akan membahas tentang teori pertumbuhan ekonomi menurut Solow. Seperti yang kita ketahui, nama kepanjangan dari Solow adalah Robert Merton Solow. Ia merupakan seorang ekonom dari Amerika Serikat yang terkenal khususnya atas karyanya pada pertumbuhan ekonomi. Beliau lahir pada tanggal 23 Agustus tahun 1924 di Brooklyn, kota New York. Beliau juga merupakan orang pertama yang mengembangkan pertumbuhan ekonomi dengan berbagai model. Jadi, salah satu model pertumbuhan ekonomi yang paling terkenalnya itu adalah pertumbuhan neoklasik. Dalam analisisnya beliau, pertumbuhan ekonomi itu juga bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi. Bisa juga kita katakan bahwa teori pertumbuhan ekonomi ini lebih cenderung fokus terhadap sisi penawaran atau sisi produksi. Berdasarkan pada teori ini, ada 3 faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama ada pertumbuhan modal, yang kedua itu adalah pertumbuhan penduduk, sedangkan yang terakhir merupakan pertumbuhan teknologi. Adapun modal atau rumus dasar dari pertumbuhan ekonomi Solow, yaitu Y sama dengan F buka kurung K kali L. Nah, di sini keterangannya itu Y sebagai output, K sebagai modal fisik, L sebagai angkatan kerja. Jadi, jika kedua sisi dibagi dengan L atau angkatan kerja, maka hasilnya akan menjadi Y sama dengan F dikali dengan K. Dengan Y sama dengan output prakerja, sedangkan K itu merupakan modal dari prakerja. Teori pertumbuhan ekonomi menurut Rostow. Menurut Rostow, pertumbuhan ekonomi terdiri atas beberapa tahap berikut. Yang pertama yaitu perekonomian tradisional atau the traditional society. Ciri-cirinya yang pertama, teknologi yang digunakan dalam kegiatan produksi masih sederhana. Yang kedua, produksi yang dihasilkan rendah sehingga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Yang ketiga, kegiatan produksi dilakukan secara tradisional. Kemudian yang kedua ada perekonomian transisi atau the precondition for take-off. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, timbulnya pemikiran mengenai pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua, terjadinya perubahan nilai-nilai dan struktur kelembagaan yang berlaku di dalam masyarakat. Yang ketiga, perekonomian mulai menciptakan kerangka ekonomi yang kokoh untuk mencapai tingkat perekonomian yang lebih maju. Perekonomian lepas landas. Perekonomian lepas landas adalah
terciptanya kemajuan yang pesat sehingga terciptanya inovasi dan peningkatan investasi. Yang kedua, tahap menuju kedewasaan. Tahap menuju kedewasaan adalah pada tahap ini masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada setiap kegiatan produksi. Teori pertumbuhan ekonomi klasik. Adam Smith mengatakan, melihat bahwa suatu perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk. David Ricardo mengatakan bila Adam Smith berpendapat seperti di atas, maka David Ricardo sebaliknya. Ia berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu besar bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Tenaga kerja yang melimpah menyebabkan upah yang diterima masing-masing menurun. Teori pertumbuhan neoklasik. Yang pertama itu teori pertumbuhan ekonomi Hardot atau Domar. Ada 4 asumsi yang digunakan oleh teori dalam menganalisis faktor penduduk pertumbuhan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, barang modal telah digunakan secara penuh. Yang kedua, besar tabungan profesional dengan fluktuasi pendapatan nasional. Yang ketiga, pendapatan antara modal atau hasil produksi atau disebut dengan capital output ratio adalah tetap. Yang keempat, perekonomian hanya terdiri dari 2 sektor atau perekonomian tertutup. Investasi yang terjadi pada tahun tertentu akan menyebabkan peningkatan barang modal pada tahun berikutnya. Kenaikan total pengeluaran menyebabkan kenaikan pendapatan nasional atau PBB. Seperti kita ketahui, pertumbuhan ekonomi terjadi karena adanya peningkatan PBB dari suatu negara atau masyarakat. Oleh karena itu, investasi harus terus mengalami kenaikan agar tingkat pertumbuhan ekonomi juga ikut mengalami kenaikan. Perkenalkan, nama saya Nesta Mubulun. Saya akan menjelaskan tentang perekonomian dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Perekonomian dengan tingkat konsumsi yang tinggi memiliki ciri-ciri suatu perekonomian telah mencapai tahap, yaitu yang pertama, sektor industri telah berjalan dengan baik sehingga tidak ada lagi masalah pada kegiatan produksi. Yang kedua itu, tujuan utama konsumsi masyarakat adalah untuk meningkatkan arti hidup sehingga masyarakat lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan tersier dibanding kebutuhan primer dan sekunder. Dan yang ketiga itu, timbulnya usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan yang merata. Salah satunya caranya adalah dengan menerapkan pajak progresif yang bertujuan untuk memanfaatkan pendapatan dari penduduk yang kaya ke penduduk miskin. Shalom, baik, saya akan menjelaskan mengenai cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Di sini dikatakan suatu perekonomian itu mengalami pertumbuhan jika jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkannya itu meningkat. Namun di dunia nyata, untuk menghitung jumlah unit barang dan jasa yang dihasilkan pada periode tertentu itu amatlah sulit. Maka untuk mengatasi masalah itu, angka yang digunakan untuk menghitung perubahan produk adalah nilai moneternya atau nilai uangnya yang tercermin dari nilai produk domestik bruto atau PDB. Nah, PDB yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah PDB yang berdasarkan harga konstan atau PDB yang telah disesuaikan dengan indeks harga. Nah, karena sulitnya mengumpulkan data PDB ini, maka perhitungan pertumbuhan ekonomi itu tidak dapat dilakukan setiap saat, namun dilakukan pada periode tertentu saja, seperti per triwulan, per semester, atau bahkan per tahun. Nah, cara menghitung pertumbuhan ekonomi yang sederhana adalah dengan membandingkan periode yang satu atau periode dasar dengan periode yang dihitung, yang bisa kita lihat rumusnya di layar ya. Di situ ada PT sama dengan PDB-RT dikurang PDB-RT kurang 1 per PDB-RT kurang 1 dikali 100%. Nah, PT itu pertumbuhan ekonomi periode T. Lalu PDB-RT adalah produk domestik bruto real periode tahun T, dan PDB-RT kurang 1 adalah PDBR periode tahun sebelumnya. Jadi misalnya
pertumbuhan ekonomi periode tahun 2020. Nah, PDBRT itu adalah tahun 2020-nya. Dan PDBRT kurang 1 itu 2019, jadi tahun sebelumnya. Ya, seperti itu kurang lebih maksud dari periode tahun T atau apa maksudnya itu. Jadi ibaratkan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi tahun 2020 itu PDBRT-nya itu tahun 2020, PDBRT kurang satunya itu tahun 2019, tahun sebelumnya. Ya, seperti itu kurang lebih penjelasan saya. Jika ada kurang atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin menambahkan misalnya penjelasan saya kurang, bisa ditambahkan, bisa dikritik dan dikasih saran juga di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. 빌거덕 그 일가 내 맘에